Oke, baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Kita kembali dalam PA, begitu yang hari ini dikemas ulang menjadi Bina Jemaat dan kita akan lebih banyak memproduksi konten-konten ya di YouTube GKI Ngagel ataupun media sosial GKI Ngagel yang lain ya. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Pak Paulus. Terima kasih Pak Paulus kehadirannya. Kita akan membahas suatu tema yang sebenarnya tema klasik Bapak Ibu Saudara ya. Keunikan iman Kristen begitu ya. Tapi kita perlu membahas ini karena belakangan ini ada istilah-istilah baru yang muncul bagi Bapak Ibu, mungkin Kristen progresif begitu ya, atau mungkin juga keselamatan bisa diperoleh dari berbagai macam agama atau sebagainya. Ada banyak isu yang beredar belakangan ini. Dan kita mulai dari yang pertama dulu. Pak Paulus, kenapa ya Pak ya kita itu perlu kembali menilik, kembali mencari, mempelajari lagi esensi daripada iman Kristen. Keunikan daripada iman Kristen Pak. Ya, selamat malam Saudara Sastra dan juga jemaat Tuhan di mana tempat. Kalau kita perhatikan tema kita, pertanyaan kita, pergumulan kita malam ini, keunikan iman Kristen. Itu suatu pertanyaan yang sebenarnya rada aneh. Karena kita semua sudah menjadi Kristen pasti menganggap kekristenan itu yang terbaik, yang tercocok, yang unik bagi kita, yang khas bagi kita, yang istimewa bagi kita. Tetapi pertanyaan ini muncul kembali. Ya. Tentu ada sebabnya. Ya. Nah memang kita ini sekarang ada di dalam kehidupan tidak sendiri. Tapi kita hidup di dalam kebersamaan dengan orang-orang lain yang berpikir lebih bebas. Tidak seperti dulu, berpikir lebih bebas sehingga kita bisa melihat mereka itu memunculkan filosofi-filosofi. Memunculkan gaya hidup, pola pemikiran didukung dengan agama-agama yang sudah ada sejak lama. Bahkan mungkin ada orang-orang yang mencoba untuk memunculkan agama kepercayaan yang baru. Nah itu yang kemudian pemikiran-pemikiran mereka itu membuat kita bisa sedikit goyah. Loh, ini ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang istimewa. Belum lagi diikuti dengan adanya beberapa rekan kita. Artinya rekan seiman yang berpindah mengikuti pola pikir mereka. Itu makin banyak muncul. Ya, itu menjadi kadang kita bertanya, apakah ada kemungkinan saya ikut pindah nanti? Nah itu yang jadi satu pertanyaan. Kemungkinan bisa saja makin banyak orang yang berpindah. Ya. Atau kemudian berpindah itu berpindah agama atau dia tetap Kristen tetapi sudah mengubah pola pemikiran Kristennya itu dengan filsafat-filsafat, filosofi, gaya hidup yang ada. Ya. Mungkin kita bisa melihat contohnya apa filosofinya. Sempat muncul ada orang berpendapat dan itu banyak dimiliki oleh orang-orang muda mungkin ya. Hidup mengalir seperti air. Ya. Hidup mengalir seperti air ya sudah dijalani aja hidup ini. Ya. Toh nanti kita tuh dari lahir, dewasa, toh mati akhirnya. Ya. Jadi jalani aja. Ada apa kita pusing-pusing? Orang muda bilang emang gua pikirin. Hidup ini kayak apa? Kita jalan terus saja. Hidup mengalir seperti air. Itu sebenarnya bukan pemikiran Kristiani. Tetapi pemikiran praktis dari kehidupan seorang manusia. Yang melihat realita-realita hidup itu. Kemudian adanya lagi bahwa kenapa sampai muncul pertanyaan. Apa keunikan iman Kristen? Karena ada yang mulai mempertanyakan. Melihat kondisi bahwa kekristenan ini nampaknya jadul, kuno, ketinggalan zaman, tidak relevan. Ya. Contohnya apa? Menikah kok mesti seiman. Yang penting saling cinta, rukun, mengerti, menerima. Dan hak asasi manusia kan orang mengatakan yang penting itu menikah. Tapi tidak boleh dibedakan oleh macam-macam, salah satunya oleh agama. Kemudian ada lagi yang munculkan, boleh toh kata hak asasi manusia orang itu jatuh cinta kepada
yang sejenis. Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang muncul ya, kasus-kasus LGBT, pernikahan gereja, dan kita tahu bahwa memang itu menggelitik. Ya. Apakah ada kemungkinan gereja dalam hal ini kalau kita bicara misalnya GKI Ngagel, suatu saat ada pendeta yang memberkati pernikahan sejenis, itu bisa menghebohkan itu nanti. Siapa tahu, tapi itu sudah terjadi di mana-mana. Ya. Saya barusan ditanya lagi dengan sekarang, barusan satu jemaat ditelepon soal eutanasia. Itu cerita lama, tapi kalau jelas yang dulu kita punya pendapat eutanasia itu kematian yang enak. Orang mengatakan zaman dulu tidak boleh itu membunuh. Tapi sekarang orang mulai berpikir, kalau dia itu gagal ginjal, cuci darah. Ya, cuci darah tidak memulihkan, ada yang bisa memulihkan tapi hanya menjaga kondisi lebih baik. Itu ada berbagai teori ya. Lalu dia menghabiskan dana untuk itu. Terus capek lagi seminggu bisa 2 kali, 3 kali. Ya lebih baik saya berhenti saja. Itu orang yang telepon itu. Gimana? Nah ini pertanyaan-pertanyaan. Kekristenan yang keras berkata tidak boleh membunuh, itu pembunuhan. Ya, kita malam ini tidak berbicara eutanasia, ya, tidak bicara itu. Tetapi ada topik-topik yang sudah mulai muncul yang memunculkan orang bertanya-tanya tentang hal itu. Ya. Kemudian kenapa? Karena ada orang sampai kita perlu bicarakan keunikan iman Kristen, ada yang mengatakan begini, kekristenan itu tidak rasional. Karena apa-apa selalu dijawab, engkau kau bertanya begitu, itu berarti engkau kurang iman. Engkau tidak beriman. Ya. Iman mengalahkan rasio. Ya. Ingat kata-kata Yesus pada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi harus ke sana. Kita ingat pada awal tahun 2000 ini, saya tidak ingat tahunnya berapa, ada film yang namanya Exodus. Film Exodus itu adalah menceritakan ulang tentang keluarnya Israel dari tanah Mesir. Di situ Musa yang dipakai seperti biasa. Tetapi di situ ada penjelasan secara logis, secara nalar tentang kenapa ada 10 hukum, 10 tulah. 10 tulah itu prosesnya pertama sampai seterusnya itu ada logikanya. Kenapa begitu. Lalu muncul diperdebatkan juga soal Laut Tebero yang terbelah 2. Di Alkitab dikatakan semalam-malam Tuhan menyibak Laut Tebero itu. Ya. Tapi di film itu surut. Lalu orang nyebrang. Jadi pertanyaan. Lalu ada yang mengatakan film itu sesat. Film itu menggoncangkan iman. Ya. Padahal kalau kita mau pelajari dengan hati-hati. Film itu hanya berusaha untuk menjelaskan secara nalar, logika, rasio tentang apa yang terjadi di Alkitab. Belum orang sudah menjudge lalu mengatakan, wah kekristenan ini sering sekali tidak masuk akal. Ya. Tidak rasional. Maka mereka berkata, kok lebih menarik ya yang lain-lain itu. Makanya muncul Kristen progresif itu kan salah satunya juga menjawab ketidakpuasan rasio yang mereka tidak mendapatkan jawabannya itu. Itu yang ada di sana. Terus kemudian apalagi yang bisa menyebabkan adanya pertanyaan keunikan iman Kristen, yaitu kurangnya pemahaman tentang iman Kristen. Ya. Karena iman Kristen berjalan, kemudian khotbah-khotbah, PA-PA mulai mengabaikan yang namanya doktrin dasariah. Pengajaran iman Kristen dasariah antara lain tentang keselamatan, tentang anugerah. Itu mulai bergeser, dilupakan. Karena mulai diekspos tentang keberadaan manusia. Tidak salah itu. Ya. Karena dulu terlalu banyak bicara tentang doktrin, tentang kealahan, tapi melupakan kemanusiaan. Sekarang muncul kemanusiaan dibahas. Tetapi mengabaikan unsur pemahaman tentang siapa saya sebagai orang ini. Orang berdosa yang diselamatkan dengan anugerah itu. Nanti kita akan lihat itu. Kemudian yang biasanya juga muncul adalah orang-orang yang mulai berpikir begini. Kekristenan itu kurang manusiawi. Kekristenan itu ada mereka katakan kejam. Yesus saja penuh kasih. Tapi orang Kristen, pimpinan Kristen kejam.
Kalau kita melihat misalnya, ini pasti akan ramai, enggak tahu di GKI Ngagel pernah enggak terjadi. Ada muda-mudi sudah hamil sebelum menikah. Lalu datang minta pemberkatan nikah di gereja. Diberkati tidak? Itu jadi satu pertanyaan yang muncul rame. Ya. Nah itu pasti ada yang mengatakan secara doktrinal tidak boleh. Itu sudah berdosa maka tidak bisa diberkati. Yang lainnya mengatakan ya kita harus berkati. Kasihan toh. Dia sudah datang ke gereja minta pemberkatan itu berarti dia mau kembali pada Tuhan, berikan ke sana. Itu ada beberapa pendapat lalu mengatakan, rame itu kalau kita bukan bicara topik itu malam ini. Tapi mereka kalau yang mengatakan tidak boleh diberkati, kejam sekali. Yesus saja memberi kesempatan pada perempuan yang tertangkap basah berbuat zina itu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Di situ orang mulai mempertanyakan, kekristenan itu kejam. Baru saja saya juga ditanyai dalam satu kehadiran di kebaktian penutupan peti atau penghiburan saat itu. Yang meninggal itu Kristen senior, orang Kristen yang sudah senior sekali. Tapi menjelang kematiannya katanya dia dibayangi ketakutan-ketakutan. Lalu ada polemik pertanyaan, imannya sudah kuat atau belum itu? Kenapa dia takut? Nah, lalu ada yang memvonis, itu imannya enggak beres, imannya enggak kuat. Ada yang satu lagi mengatakan, tapi kan manusiawi, orang tuh takut menghadapi kematian. Nah, keadaan-keadaan inilah yang kemudian memunculkan orang mulai bertanya, kekristenan tuh masih spesial enggak? Masih menarik enggak? Masih istimewa enggak? Ataukah sudah memang jadul? Ya itulah, kira-kira dan pasti ada beberapa alasan yang lain. Tapi kira-kira itu yang menjadi alasan kenapa kok perlu kita kembali membicarakan keunikan iman Kristen. Dasar-dasar kekristenan itu apa? Ya, itu jawaban saya. Oke, thank you Pak. Ya, jadi ternyata bukan cuma sekedar filosofi yang beredar di masyarakat, tetapi juga pengalaman berelasi dengan orang-orang Kristen itu juga mempengaruhi ya Pak ya. Ya, gimana? Betul, Oke, betul. baik. Nah, kemudian itu tadi kan alasannya Pak ya. Jadi sekarang apa sih Pak keunikan iman Kristen itu sendiri? Kita mau membahas esensi daripada iman Kristen itu apa sekarang Pak itu Pak? Ya, itulah akan kita lihat sebentar lagi. Ya. Ya, dan itu kita akan nanti bahas dari Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 10. Oke. Ya.